Ya, kendati nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Ridwan Kamil kerap masuk urutan teratas dari sejumlah lembaga survei, namun kemunculan nama mereka ini merupakan sebuah paradoks. Sebab belum tentu ada partai politik yang melirik mereka sebagai jagoannya pada Pilpres mendatang. Nah, untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Di studio kami sudah hadir Direktur Eksekutif Puspol Indonesia, Pusat Politik Indonesia, yaitu ada Mas Muslimin Tanja, kemudian juga terhubung melalui sambungan Zoom, yaitu ada politisi Partai Nasdem, Ibu Irma Escaniago, dan juga pakar politik LIPI, Mas Wasisto Raharjo Jati. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ingin ke Mas Muslimin terlebih dahulu yang hadir di studio kami. Apa sebetulnya temuan yang paling menarik dari yang Anda lakukan melalui survei itu, menunjukkan bahwa ternyata nama-namanya adalah tetap berdasarkan simulasi yang ada. Yang pertama adalah nama Prabowo Subianto, kemudian saya catat juga nomor 2 ada Anies Baswedan, dan ketiga Ganjar. Apa temuan yang paling menarik dari sejumlah nama itu? Ya, kalau kita lihat dari survei yang kami lakukan pada 20 sampai 29 April 2021, memang menunjukkan bahwa dari semua simulasi yang kami lakukan, mulai dari 22 nama hingga 3 nama, itu Pak Prabowo masih unggul nomor 1 di antara nama-nama yang lain. Tapi kalau kita lihat di simulasi 11 nama, kemudian 8 nama hingga 3 nama, sebenarnya relatif suara Pak Prabowo bisa dikejar ketika simulasi, terutama simulasi 3 nama. Kalau kita sandingkan Prabowo, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar, itu selisihnya hanya sekitar 2%-an. Bahkan kalau di survei yang kita lakukan 1.600 responden dengan margin of error kurang lebih 2,5%, itu justru masih dalam ambang margin of error. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Prabowo walaupun masih tertinggi di survei yang kita lakukan, tetapi sebagai tokoh lama sebenarnya agak terancam dalam tanda kutip, karena nama-nama baru justru muncul. Misalnya tadi ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil yang sebenarnya belum pernah katakanlah maju pada Pilpres sebelumnya, justru angkanya lumayan tinggi. Betul. Lumayan tinggi angkanya. Itu yang jadi sorotan juga, Mas Muslim. Ya. Ketika nama-nama ini sebenarnya tidak memiliki partai politik sebagai kendaraannya untuk maju begitu ya. Tapi kemudian mereka justru namanya melambung, masuk ke 3 dan 4 besar begitu. Apa yang kemudian dikatakan atau dijadikan alasan oleh para responden ketika mereka memilih nama-nama tersebut sehingga lebih populer dibandingkan daripada ketua umum partai yang sudah ada begitu? Nah, itu yang saya sampaikan bisa jadi karena beberapa faktor ya. Pak Prabowo sebenarnya sudah cukup dikenal. Secara track record masyarakat secara umum dengan popularitasnya 93%, hampir mereka sudah tahu siapa Pak Prabowo. Tetapi ternyata justru beberapa kepala daerah tadi justru jauh lebih menonjol saat ini. Kalau kita lihat dari sisi waktu ya, mereka masih baru. Kemudian dari sisi keterkenalan sebenarnya relatif Pak Ganjar itu bahkan baru 63% yang mengenalnya, tetapi dari sisi elektabilitas cukup tinggi. Nah, ada beberapa faktor kenapa kemudian mereka cukup diminati oleh publik. Pertama, saya kira memang ada fenomena bahwa 2024 mungkin eranya para kepala daerah. Bahkan setelah Pak Jokowi sebenarnya. Pak Jokowi maju sebagai calon presiden ketika jadi gubernur. Kemudian ke depan saya melihat memang ada fenomena bahwa kepala daerah yang kemudian punya kans untuk kemudian memimpin republik ini ke depan. Misalnya kalau kita lihat ada 3 nama sebenarnya cukup potensial di luar Pak Prabowo. Kemudian faktor kedua, ternyata publik bisa saja kemudian sudah ingin sosok baru. Kalau Pak Prabowo kan sudah cukup lama ya, sosok lama. Saya melihatnya bahwa publik ingin melihat sosok baru, dan sosok baru itu ya ada beberapa nama tadi. Nah, problemnya memang kalau kita lihat ternyata beberapa nama-nama yang cukup populer ini ternyata bukanlah kader partai murni. Misalnya Pak Anies Baswedan yang lumayan tinggi elektabilitasnya, tapi apakah bisa maju?
dengan tanpa partai politik. Betul. Itu Nah, oke, pertanyaannya. itu cukup menarik ya. Berarti sejumlah parpol ini kan belum menentukan siapa-siapa saja calon wakil presidennya nanti untuk Pilpres 2024. Saya ingin ke Ibu Irma Chaniago. Bu Irma, ini Nasdem kan juga belum menentukan siapa yang akan menjadi ataupun belum tercium lah siapa yang akan menjadi calon presiden dari Nasdem yang akan diusung oleh Nasdem. Apakah dari nama-nama yang belum punya kendaraan parpol ini ada yang sudah dilirik mungkin, ada sudah diperbincangkan mungkin oleh Nasdem, Bu Irma? Oh tentu, karena kami juga sedang menggagas, kita juga sudah menggagas konvensi ya, walaupun kita tahu bahwa konvensi ini harus diikuti dengan koalisi partai politik. Kita di Nasdem kan kita punya tagline ya, kita punya tagline yang selalu disampaikan ke publik, yaitu play to win. Jadi kita main dan kita menang. Untuk itu memang Nasdem dalam memilih calon yang akan didukung pasti berdasarkan elektabilitas partai dulu, elektabilitas calon. Ya karena tingkat keterpilihan calon itu penting karena kalau dia memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi tentu dia akan dipilih oleh rakyat. Nah, Nasdem tentu akan ikut apa yang dipilih oleh rakyat. Sebenarnya itu aja positioning Nasdem di saat kita mendukung seorang calon, baik presiden, gubernur, wali kota maupun bupati. Oke. Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh surveyor yang baru Puspol ya, yang menyatakan bahwa muka-muka baru ini sedang diminati oleh publik. Nah, saya sepakat dengan itu karena memang ke depan ini zaman sudah berubah gitu ya. Metode cara berpikir publik juga sudah berubah. Kalau yang sudah lama-lama itu mungkin tidak bisa lagi mengikuti kemajuan zaman yang sekarang seperti ini. Jadi memang wajah-wajah baru ini patut dipertimbangkan oleh partai-partai politik untuk dipinang. Walaupun misalnya Pak Anies belum punya kendaraan, tapi kalau tingkat elektabilitasnya tinggi, saya kira akan banyak partai politik nanti yang akan mendukung beliau. Begitu juga dengan Ganjar, meskipun hari ini misalnya PDIP belum mendukung beliau, tapi saya kira itu masih cek ombak lah apa yang dilakukan PDIP kepada Ganjar. Baik, artinya bolanya masih ada di tangan partai politik akan memilih siapa perwakilannya. Saya ingin ke pakar politik dari LIPI, Mbak Swasistora Harjojati. Mas Jati, ada tokoh-tokoh populer yang kemudian masuk namanya dalam sejumlah survei, tapi tidak punya kendaraan politik. Mereka populer, tapi kemudian apakah nantinya mereka justru bisa terganjal oleh partai politik yang tidak memilih mereka misalnya? Mungkin dijawab setelah jeda, kami akan kembali sesaat lagi.